Baik, di video ke-14 kali ini, kita akan praktik cara membaca statistik distribusi konten viral. Yang pertama itu konten viral itu sangat dipengaruhi oleh interaksi penontonnya seperti like, komen, serta share. Jadi makin banyak like, makin banyak komen, serta share-nya, itu akan membuat algoritma si video itu posisinya menjadi naik ke atas lagi. Setiap ada yang like, naik ke atas lagi. Setiap ada yang komen, naik ke atas lagi. Setiap ada yang share, naik ke atas lagi. Jadi semakin banyak interaksinya, maka video itu akan semakin banyak terpapar oleh para penonton seperti itu. Yang nomor dua, konten yang memperdebatkan sesuatu itu lebih mudah viral karena memancing penonton untuk berdebat komen di dalamnya ya. Jadi ini pengalaman yang saya rasakan bahwa video yang memperdebatkan sesuatu itu memancing orang untuk ibaratnya berantem komen lah, bukan berantem saling mengejek ya, tapi berdebat, berdebat siapa yang benar gitu kan di dalam komen itu. Semakin banyak orang yang komen, video itu posisinya akan semakin di atas, semakin di atas, semakin di atas, sehingga semakin tampak ke penonton baru, semakin tampak ke penonton baru. Nah, seperti itulah proses bagaimana sebuah video itu mudah viral. Mungkin biar gampang kita coba untuk lihat ini ya, cara baca distribusi kontennya ya. Kita masuk ke facebook.com. Kemudian kita masuk ke dalam fanpage. Ya. Kemudian kita masuk ke Creator Studio. Kita coba masuk ke dalam galeri konten dan cari video yang viral. Di sini sebagai contoh, saya akan cari konten ini, meninggalkan masjid. Nah, ini adalah konten meninggalkan masjid ya, judulnya kenapa umat Islam meninggalkan masjid. Jadi konten video ini dibuat ketika isu corona itu lagi hangat-hangatnya dan umat Islam itu menghentikan sholat berjamaah di masjid ya. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan. Jadi ada yang tetap ingin sholat di masjid, ada yang ingin sholatnya jadi di rumah. Nah, di dalam perdebatan itulah yang membuat konten ini viral gitu. Kita bisa lihat di bagian distribusi di sini ada 618,4 kali ya. Nah, di sini ditulis 747 kali lebih banyak tayangan 1 menit. Nah, ini 852,5 lebih banyak komentar. Jadi komentarnya ini sangat tinggi ya. Komentarnya sangat tinggi. Seperti itu. Ya, video ini mendapatkan 3,2 juta tayangan. Pendapatannya sekitar $76. Kemudian interaksinya 165.000. Nah, coba kita klik ininya ya. Videonya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, distribusinya 618 kali. Lebih baik dibandingkan postingan yang lainnya ya. Dengan puncak penonton siaran langsungnya, ketika dia siaran langsung itu hanya 133 penonton, tapi setelahnya itu dia menit ditontonnya hingga 5.500.000 menit tayangan. Seperti itu. Tayangan 1 menitnya itu 951.000. Nah, tayangan video 1 menit inilah yang menghasilkan tayangan iklan seperti itu. Lalu waktu tonton video rata-ratanya 48 detik. Coba kita lihat nih insight corongnya. Oh, ini video 3 detiknya 2,9 juta, video tayangan 1 menitnya 900.000 dan interaksinya 135.000. Kemudian retensi pemirsanya, jadi ini ya, ini kalau kita mau lihat, jadi pemirsa kita ini menonton tuh video itu kebanyakan di awalnya saja ya, makin ke sana itu semakin sedikit penontonnya. Memang selalu seperti itu ya, di awalnya mereka ngecek di awal seperti itu, di 1 menit pertama. Kemudian ini pemirsa dan interaksinya, ini
apa namanya, bisa kita cek pemirsa uniknya, jangkauannya 7 juta orang yang kita jangkau. Ini powerfulnya video ya, bisa menjangkau 7 juta orang hanya dengan satu video. Kemudian di sini statistiknya, laki-laki 70%, perempuan 30%. Kemudian kita bisa cek lokasinya di Jawa Barat, Jakarta, Riau. Jawa Barat paling banyak, seperti itu. Ini kita bisa analisis untuk apa namanya, follower kita ya. Kemudian kita bisa cek perkiraan pendapatan. Tayangan iklannya hanya 268.000 tayangan iklan. Dari tayangan 1 menitnya tadi sekitar 900.000 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat postingannya ya. Lihat dalam tautan. Coba kita analisis nih. Nah, di sini ada 1000 komentar. Nah, inilah penyebab dari viralnya video ini ya. Kita lihat komentarnya nih. Penjelasan sangat masuk akal. Jamaah wajib bagi laki-laki. Ini dia pro sholat di masjid. Banyak virus di dunia yang bisa menular tapi tidak ditakuti. Jadi ini pro sholat di masjid. Sah apabila keadaan darurat, kita mau ke masjid sholat Jumat tapi depan rumah ada harimau ganas, berarti atau enggak kita keluar rumah. Nah, ini pro sholat di rumah. Jadi begitu ya. Jadi ada pro, ada kontra, ada pro, ada kontra. Nah, mereka ini semua lah penyebab dari video ini tuh viral seperti itu. Jadi video yang memancing perdebatan itu akan menghasilkan potensi viral yang lebih besar. Kenapa umat Islam meninggalkan masjid ini kan judul videonya sangat kontroversial sekali ya, seperti itu. Baik, video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.